Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Minggu biasa yang kedua untuk kita. Dan Injil yang kita dengarkan adalah kisah tentang perkawinan di Kana, di mana Yesus melakukan mujizatnya yang pertama di sana. Nah, sebelum kita merenungkan kisah itu sendiri, kiranya sangat menarik kita coba lihat sejenak ke kisah Injil Yohanes itu, bahwa dia punya dua bagian besar di dalam Injil itu. Yang kita sebut saja yang kedua itu yang paling utama ialah kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Dan itulah yang disebut penginjil Yohanes sebagai Injil, Evangelium, kabar gembira, di mana Yesus memberi dirinya bagi keselamatan kita. Nah, sementara bagian yang pertama adalah 7 tanda mujizat yang disebut Yohanes di dalam Injilnya, yang sebenarnya dia sebutkan itu sebagai antisipasi dari bagian yang kedua tadi, kematian dan kebangkitan Yesus. Antisipasi di sini artinya bahwa melalui kisah-kisah mujizat itu, kisah hidup orang-orang Israel setiap hari, di mana Yesus melakukan mujizatnya di sana, penginjil Yohanes juga mau katakan bahwa berita gembira Injil itu, pemberian diri Tuhan di dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya, juga berbicara menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Jadi kisah Paskah Tuhan itu, Tuhan memberikan dirinya, Tuhan memberikan hidupnya kepada kita, itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, makanya dalam bahasa Yunani, sebenarnya bahasa asli Injil ini, di awal kisah yang kita dengarkan hari ini dikatakan sebenarnya setelah 3 hari. Bukan seperti dalam bahasa kita yang sudah banyak penyederhanaan di sana sini ya. Dikatakan di situ pada waktu itu. Nah, 3 hari disebut di situ itu langsung mau menyebut jarak antara penyaliban, kematian, dan kebangkitan Tuhan. 3 hari. Setelah 3 hari. Nah, lalu menarik bahwa tanda pertama dari 7 tanda yang disebutkan penginjil Yohanes di dalam Injilnya itu adalah kisah perkawinan di Kana ini. Kisah mujizat pertama Yesus dalam perkawinan di Kana ini. Satu hal yang barangkali jarang kita bicarakan dan renungkan di dalam kisah Injil ini, terlepas dari banyak hal lain mungkin yang bagus yang bisa kita renungkan, ialah makna pesta perkawinan yang sungguh mengungkapkan salah satu bentuk yang paling real tentang hidup kita. Apa itu? Ketika ada pesta perkawinan, kita bisa bayangkan apa yang terjadi ya. Mungkin jawaban kita bisa bermacam-macam, tetapi mari kita pusatkan perhatian kita pada pengantin. Dan benar, itulah tujuan utama pesta perkawinan, supaya semua orang yang datang ke sana, yang diundang ke sana, kiranya menaruh dan memusatkan perhatian mereka kepada pengantin. Dan itulah hidup kita. Seringkali Bapak Ibu Saudara-saudari, kita itu seperti pengantin tadi. Seringkali dengan segala usaha, dengan segala bahkan trik kita juga secara psikologis mungkin, dengan segala kemampuan dan kebolehan kita itu memancing supaya kita itu diperhatikan orang.
kita itu menjadi pusat perhatian. Seringkali itu muncul dalam kata-kata, misalnya biar orang-orang tahu, biar mereka tahu bahwa saya bisa. Nah, makanya di pesta seperti itulah kita bisa melihat bagaimana orang seringkali ingin benar-benar dilihat mampu, ingin benar-benar dilihat bisa. Dan tidak lupa itu sering bahkan juga dengan usaha untuk menyenangkan orang, supaya sebenarnya kita senang, dengan usaha bagaimana kita membuat orang supaya nyaman dengan kita, yang sebenarnya justru bagaimana supaya kita nyaman, dan seterusnya. Dan itulah yang mau dikatakan penginjil Yohanes sebagai bagian pertama dari hidup kita. Nah, di situ usaha kita yang terus kita tampilkan. Nah, ini menarik ya, seperti dikisahkan dalam kisah Injil ini, para pengantin itu tidak tahu bahwa Yesus ada di sana, Bunda Maria ada di sana, para rasul ada di sana. Mereka itu hanya sebatas undangan saja di sana. Dan itulah bagian pertama hidup kita itu, seolah-olah tanpa kehadiran Tuhan. Nah, kita mungkin pergi ke gereja, kita mungkin berdoa, tetapi realnya itu kita belum sampai pada kesadaran bahwa Tuhan selalu bersama kita. Seharusnya Tuhan menjadi pusat perhatian kita. Seharusnya Tuhan menjadi kekuatan kita. Tetapi dalam bagian pertama hidup ini, kitalah yang menempatkan diri di pusat perhatian itu. Kitalah yang lebih yakin kepada kemampuan kita, kepada kekuatan kita, dan upaya kita. Nah, akibatnya seperti juga dalam kisah ini, dalam hidup kita itu seringkali kita mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Karena sehebat apapun kita, semampu apapun kita, itu tidak akan pernah sampai, itu tidak akan pernah cukup untuk terus membawa kita kepada kepuasan-kepuasan yang kita harapkan. Nah, dan justru menariknya juga, disitulah kehadiran Tuhan itu akan semakin terasa. Disitulah Tuhan justru memasuki kehidupan kita. Jadi hidup sehebat-hebatnya seperti kita katakan tadi, termasuk untuk mendapatkan pujian, penghargaan, akan ada waktunya juga berhenti. Kita gagal. Nah, dan dalam kisah itu disebutkan yang kurang itu bukan sesuatu hal yang kecil ya. Dalam pesta orang Israel itu, anggur itu adalah hal yang paling esensial dalam pesta perkawinan. Hal yang paling esensial dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan. Dan itu tadi dikatakan anggur kurang, kehadiran Tuhan itu kurang dalam hidup kita. Karena kita seperti kita alami seringkali terlalu yakin dengan segala kemampuan, kesanggupan kita, dengan segala kekuatan dan proyek kita sendiri. Nah, dan sekali lagi disitulah Tuhan datang. Di saat kita itu bisa rasanya sepertinya usaha saya menyenangkan orang tidak berhasil. Sepertinya kita itu gagal, jatuh. Kita bahkan bisa seperti kehilangan hidup kita. Dan Tuhan datang di sana memberikan hidupnya sendiri. Dan itulah Paskah yang Tuhan sajikan
selalu dalam hari-hari hidup kita. Menarik cara Tuhan memberikan anggur yang terbaik itu juga, Bapak Ibu Saudara-saudara. Caranya ia meminta supaya air diisi ke tempayan untuk pembasuhan kaki. Air untuk pembasuhan kaki artinya air yang akan kotor sebenarnya. Dan air seperti itulah yang terjadi dalam bagian pertama hidup kita itu. Air kotor hidup kita. Tetapi dalam bagian kedua hidup kita, justru air itu sendirilah yang diubah Tuhan menjadi anggur terbaik dalam hidup kita. Ciptaan baru dalam terang pasca Tuhan. Nah, dan terakhir sama seperti kisah itu, hanya para pekerja itu yang tahu mujizat Tuhan itu dalam hidup kita juga, dalam hidup Anda juga. Ketika Tuhan benar-benar telah bekerja di dalam diri Anda, membawa Anda sampai pada bagian kedua hidup itu, cukup hanya Anda yang tahu. Cukup hanya kita yang tahu bahwa anggur terbaik bisa Tuhan sajikan dari air terkotor hidup Anda. Tuhan memberkati Pak Ebeni. Selamat hari Minggu.